Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Citra Aina Filia, asal instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir. Pada bagian organisasi, di sini saya akan membuat video mengenai cara membuat rencana aksi reformasi birokrasi pada portal reformasi birokrasi, baik itu reformasi general maupun reformasi birokrasi tematik. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses portal reformasi birokrasi pada link portal reformasi birokrasi yang ada di sebelah kanan saya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu masuk ke menu perencanaan dan Monef di RB General, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini merupakan tampilan yang berisi kegiatan utama serta indikator mandatori yang memang Bapak Ibu wajib laksanakan. Sesuai dengan roadmap perubahan reformasi birokrasi Permenpan nomor 3 tahun 2003 gitu ya, seperti yang ada di ini. Jadi di sini kami sudah sediakan Bapak Ibu indikat kegiatan utama dan indikator-indikator yang Bapak Ibu wajib laksanakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi. Kira-kira indikator apa saja yang harus diterapkan gitu ya. Kalau tahun lalu saya ingat Bapak Ibu mungkin sempat masih bingung ya. Ini apakah indikator ini harus diisikan atau tidak? Begitu ya. Nah, kalau ini kami sudah plotkan per masing-masing jenis instansi. Jadi nanti contoh misalkan ada indikator yang tidak diukur di pemerintahan daerah, itu kan indeks pengelolaan aset misalkan. Nah, nanti indeks pengelolaan aset ini hanya akan muncul di akun yang memang dia merupakan instansi pusat, kementerian, lembaga di pemerintahan daerah itu tidak akan muncul lagi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung gitu ya, apakah ini perlu diisikan atau tidak. Jadi indikator ini yang muncul di akun Bapak Ibu. Bapak Ibu merupakan indikator-indikator yang sifatnya wajib Bapak Ibu laksanakan. Gitu ya, seperti yang ada di atas ini. Di sini ada total kegiatan dari utama ini adalah sebanyak 17 dan ada indikator sekitar 21 kalau tidak salah. Nah, kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu mulai mengisikan rencana aksinya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu isikan baseline terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Langsung muncul tahun baseline 2023. Ya, nanti bisa diisikan realisasi dari pas nilai. Misalkan contoh di sini kita ambil nilai sakit, kita lihat hasil evaluasi tahun 2023 itu nilai sakit berapa. Contoh. Nah, ini nanti diisi saja di sini. Gitu ya, nanti bisa diklik dan disimpan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil mengisi baseline, baru Bapak Ibu bisa mengisikan target di tahun 2024. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mengisikan baseline, maka Bapak Ibu tidak bisa mengisikan target. Gitu ya, seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu klik menu target di sini dan diisikan untuk target 2024 berapa gitu ya. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah sistemnya kami. Kunci supaya Bapak Ibu tidak bisa mengisikan target lebih rendah dari 2023.
Contoh, misalkan tadi Bapak Ibu mengisikan baseline 70. Kemudian misalkan 2024 kita targetkan 60. Maka nanti sistemnya akan menolak. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menyimpan target di tahun ini. Apabila kondisinya di bawah baseline, jadi Bapak Ibu minimal pengisian target sama dengan tahun lalu atau bahkan harus melebihi. Gitu ya, seperti itu. Jadi nanti di sini diisikan Bapak Ibu sekalian untuk targetnya. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah berhasil mengisikan target, baru setelah Bapak Ibu berhasil mengisi baseline target, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisikan rencana aksi gitu ya. Nanti misalkan bisa di sini klik reaksi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, setelah tadi kita masuk klik menu reaksi, maka akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti untuk memulai mengisikan rencana aksi, silakan Bapak Ibu klik di sini menu tambah rencana aksi gitu ya, seperti itu. Nah, nanti di sini diisikan Bapak Ibu sekalian rencana aksi yang Bapak Ibu akan lakukan khusus di tahun 2024 gitu ya, seperti itu. Misalkan contoh di sini adalah penyusunan logika framework gitu ya, misalkan contoh seperti itu. Kemudian satuan output misalkan satuan outputnya misalkan kemudian Bapak Ibu silakan di sini mengisikan target output. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian target output adalah kalau misalkan tahun ini kan pengisiannya outputnya tidak boleh akumulatif. Itu ya, seperti itu. Jadi dipisah-pisah. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu kami fleksibelkan. Artinya nanti sesuai dengan kondisi targetnya gitu ya, bisa secara akumulatif gitu ya. Misalkan di sini kondisinya kena persentase. Misalkan di triwulan kena persentase. Misalkan triwulan 1 kan 25%, kemudian triwulan 2 harus 50%, dan ke triwulan ketiga harus 70% dan triwulan keempat 100%. Total misalkan 100%. Atau misalkan Bapak Ibu masih bagi-bagi gitu ya, mau dibagi misalkan tahu turunan 25%, turunan 2 25% juga gitu ya. Jadi nanti bisa dengan berbagai jenis kondisi dari penargetan tersebut kurang lebih seperti itu. Jadi di sini akumulatif ataupun kondisinya adalah tidak akumulatif seperti itu ya. Kemudian nanti anggarannya juga diisikan kira-kira berapa seperti itu. Kemudian diisikan juga unit kerja dari pelaksananya siapa, dan koordinatornya siapa. Koordinator biasanya tuh dari bagian organisasi, dari biro organisasi. Nah, di sini ada menu tambah form rencana aksi. Ini sebenarnya untuk menambahkan jika suatu rencana aksi memiliki beberapa output. Jadi sangat dimungkinkan, mungkin Bapak Ibu dalam menyusun satu rencana
aksi itu ada beberapa output. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi dan tidak perlu buat rencana aksi lagi yang baru, cukup mengklik tombol ini dan dapat form rencana aksi. Maka nanti di sini Bapak Ibu silakan input saja outputnya. Apa output yang lain dari rencana aksi yang ditetapkan? Gitu ya, seperti itu. Nanti jika sudah selesai, nanti Bapak Ibu silakan diklik simpan gitu ya. Penyusunan logikal performal. Persentase satuannya. Untuk indikator output persentase OPD yang menjadi project tersebut. Jadi TW1-nya 25%, TW2-nya 50%, TW3 75%, TW4 100 dan target totalnya adalah 100%. Anggaran yang kita buat di sini 100 juta. Unit kerja pelaksananya adalah OPD, koordinatornya adalah biro organisasi. Baru kita simpan. Oke, selamat data rencana aksi Anda sudah berhasil disimpan. Oke. Di sini rencana aksi maka akan muncul di sini. Di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal berbeda dari portal RB yang saat ini adalah kami memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa melakukan import rencana aksi dari format Excel. Tetapi format Excelnya sudah kami sediakan. Ada template-nya. Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya, selanjutnya. Ya, kita akan tuntaskan dulu pengisian dari rencana aksi. Dengan langsung di aplikasi tanpa menu import. Nanti kita akan coba jelaskan bagaimana jika kita ingin melakukan import melalui Excel seperti itu. Jadi di sini adalah tahap pertama. Kita sudah selesai untuk mengisikan rencana aksi. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin mengisikan Monep, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada menu Monef ya. Di bawah ini adalah menu Monef yang nanti diklik Monefnya. Nah, Monef sendiri ini terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Pertama adalah Monef terhadap indikator kegiatan utama. Yang mana ini nanti simultan dengan pelaksanaan evaluasi RB. Gitu ya. Artinya kita akan muncul data baru bisa kita akan dapatkan di akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan gitu ya. Memang ada beberapa indikator yang mungkin baru rilis di awal-awal tahun depan. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mengisikan Monef dari rencana aksi setiap triwulan gitu ya, seperti itu. Jadi misalkan contoh sampai triwulan 2 ini sesuai dengan penargetan kita bisa mencapai ya. Nah, nanti diisikan saja 25%, kemudian 50%, kemudian pengguna anggarannya misalkan sudah 50 juta gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini kami menyediakan kolom catatan-catatan ini nanti boleh diisikan oleh evaluator internal sebagai bahan juga nanti pada saat kami laksanakan evaluasi gitu ya, seperti itu. Penyempurnaan love frame abda setiap OPD. Nanti silakan diklik simpan gitu ya. Oke, selamat data monitoring evaluasi telah disimpan. Realisasi capaian output hingga triwulan kedua. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu ingin mengisikan kembali untuk realisasi triwulan ketiga, silakan nanti diklik ini nih. Kolom aksinya diklik lagi, kemudian silakan diisikan kembali triwulan ketiga. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini
Saya kira sangat memudahkan untuk Bapak Ibu sekalian dalam mengisikan rencana aksi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin melihat rekap data dari setiap indikator dan rencana aksi yang Bapak Ibu sudah isikan, juga di sini ada menu rekap data Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti jadi untuk indikator kegiatan utama dan rencana aksi yang sudah dibuat gitu ya, akan masuk di sini di rekap data ini. Untuk nanti misalkan Bapak Ibu ada keperluan untuk menyediakan data kepada pimpinan, ini juga kami sediakan di sini, dan ini bisa di-download di dalam format Excel maupun PDF. Di sini juga ada menu filter Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ditagih untuk menunjukkan rencana aksi dari beberapa indikator saja, nanti di sini bisa dipilih. Gitu ya. Misalkan indikator apa saja yang ingin dilihat progresnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk RB general. Kemudian adalah kita masukkan ke RB tematik. Untuk di RB tematik sendiri ada 3 sub. Menu ada tema dan sasaran tematik, ada permasalahan, dan rencana aksi. Menu pertama yang Bapak Ibu akses adalah di menu utama dan sasaran tematik. Karena ini langkah pertama untuk Bapak Ibu selanjutnya bisa mengisikan rencana aksi. Kalau Bapak Ibu belum menetapkan tema dan sasaran tematik, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengisikan rencana aksi. Caranya adalah nanti silakan di sini tambah sasaran tematik roadmap, kemudian dipilih temanya ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang sudah kami tetapkan juga begitu ya. Misalkan di sini terkait dengan pengentasan kemiskinan, kemudian diisikan sasaran tematiknya apa gitu ya. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki tema yang lain gitu ya, mungkin Bapak Ibu tidak hanya mengambil satu, bisa mengambil semuanya. Bapak Ibu nanti silakan cukup klik menu tambah sasaran tematik roadmap ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kembali dulu simpan balik lagi. Jadi kami langsung sediakan di sini untuk Bapak Ibu bisa mengisikan gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti bisa diklik simpan gitu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengisikan tema dan sasarannya, Bapak Ibu perlu menambah terlebih dahulu indikator beserta targetnya. Gitu ya, seperti itu. Misalkan di sini indikator untuk sasaran menurunkan angka kemiskinan, misalkan tingkat kemiskinan. Dengan indikator dengan targetnya misalkan 5%. Gitu ya. Jadi silakan diklik simpan. Nah, nanti baru Bapak Ibu apabila sudah menyusun tema dan sasaran tematiknya serta indikatornya, baru nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu permasalahan dan rencana aksi. Kalau misalkan Bapak Ibu baru menetapkan tema dan sasaran saja, belum menetapkan indikator, maka Bapak Ibu tidak bisa mengisikan permasalahan dan rencana aksi. Jadi pastikan itu dituntaskan dulu Bapak Ibu. Mengisikan tema, sasaran, dan indikatornya. Baru kita masuk nanti ke menu permasalahan dan rencana aksi. Nah, nanti di sini bisa dilihat Bapak Ibu, ini sudah tersedia ya tema dan sasaran tematiknya sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu isikan. Untuk memulai pengisian permasalahan dan sasaran, di sini silakan Bapak Ibu klik menu tambah permasalahan. Dipilih sasarannya sudah Bapak Ibu tetapkan. Gitu ya. Kemudian nanti diinput di sini permasalahan apa gitu ya. Rendahnya akurasi data program pengentasan kemiskinan. Oke, sasaran permasalahannya meningkatkan validitas data program pengentasan kemiskinan.
Oke, klik menu simpan. Kemudian diklik simpan ya. Nanti setelah diklik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya, jika sudah mengisi sasaran, Bapak Ibu perlu mengisikan indikator ya. Nanti Bapak Ibu silakan di sini klik tambah indikatornya. Masukkan indikator. Database indikatornya valid. Oke, targetnya kita buat 100. Satuannya persentase, lalu klik simpan. Dan jika sudah Bapak Ibu mengisikan data indikatornya, baru nanti di sini baru akan muncul menu untuk mengisikan Renaksi dan Monef. Jadi ini pengisian sangat berurutan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa loncat langsung mengisikan Renaksi. Bapak Ibu harus berurutan. Dan ini sesuai dengan model pembangunan RBT tematik yang sedia di tahun lalu ya gitu ya. Pedoman pembangunan RBT tematik tahun lalu kan seperti itu. Dimana Bapak Ibu harus menetapkan tema, kemudian Bapak Ibu juga memetakan permasalahan apa gitu ya. Ya, kemudian menetapkan sasaran yang ingin diwujudkan apa. Baru nanti kita berbicara renaksi yang diperlukan. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga flow-nya menyerupai pedoman pembangunan RBT tematik. Nanti silakan Bapak Ibu untuk membuat rencana aksi, diklik di sini di menu renaksi ya gitu ya. Sama seperti tadi di RB General, tinggal di sini Bapak Ibu klik menu tambah rencana aksi gitu ya, seperti itu. Nanti di sini diisikan apa rencana aksi yang memang Bapak Ibu perlukan gitu ya. Verifikasi, misalnya rencana aksinya verifikasi lapangan data DTKS. Satuan outputnya dibuat database. Indikator outputnya kita di sini buat persentase database yang terverifikasi. TW1-nya kita buat 25% untuk pengisian target sama seperti itu. Sama seperti tadi di RB General. Nanti modalnya bisa akumulatif ataupun memang dipisahkan gitu ya, setiap targetan setiap triwulan gitu. Nah, yang berbeda di RB General sendiri adalah setelah anggaran itu ada pilih fokus intervensi. Jadi nanti Bapak Ibu harus bisa memetakan kira-kira rencana aksi ini merupakan fokus interferensi yang mana. Apakah perencanaan dan penganggaran, apakah proses bisnis dan SOP, apakah di SDM, apakah aspek pengawasan, teknologi informasi, inovasi, ataupun lain-lain. Tujuannya adalah supaya kami nanti bisa petakan Bapak Ibu misalkan di tema kemiskinan gitu ya. Rencana aksi apa sih yang memang cukup banyak Bapak Ibu lakukan gitu ya, secara mayoritas Bapak Ibu lakukan dalam menginterferensi dalam menurunkan angka kemiskinan, misalkan contoh seperti itu. Jadi ya tujuannya kami dilakukan staging ini supaya kami bisa petakan upaya yang Bapak Ibu lakukan dalam penyelesaian permasalahan. Setiap tema gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti diisikan unit kerja. Pelaksananya siapa serta koordinatornya. Siapa gitu ya, misalkan ini unit kerja pelaksana bisa diisikan lebih dari satu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan diisikan saja selain dinas sosial, kemudian juga memisalkan kominfo. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian silakan diklik simpan. Sama tadi juga seperti di RB General,
Bapak Ibu ada menu tambah from rencana aksi yang gunanya untuk menambahkan output lain. Jika dalam satu rencana aksi itu terdapat beberapa output yang tidak hanya satu gitu ya. Jadi nanti silakan tambah form rencana aksi. Kalau misalkan sudah selesai nanti silakan diklik simpan. Oke, selamat rencana aksi Anda nanti akan masuk di sini ya Bapak Ibu sekalian. Rencana aksi yang sudah Bapak Ibu input. Nah, selanjutnya jika sudah mengisikan rencana aksi, Bapak Ibu juga bisa mengisikan monep. Ya, di sini ada menu monep. Nah, ini nanti bisa diisikan Bapak Ibu sekalian sama tadi di RB General. Langsung Bapak Ibu isikan realisasi outputnya berapa. Misalkan minimal sampai triwulan 2 ini ya gitu. Ya seperti itu. Dibuat 20 juta misalkan capaian outputnya. Untuk pengisian relasi anggaran tidak perlu menggunakan desimal atau pemisah ya Bu, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu hanya perlu menginputkan angkanya saja. Tidak perlu pakai titik koma untuk realisasi anggaran. Nah, seperti itu. Kalian realisasi output jika memang kondisinya harus koma, silakan. Itu bisa menggunakan titik kalau saya tidak salah ya untuk mengisikan datanya gitu ya, seperti ini. Jadi nanti bisa menggunakan titik untuk sebagai desimal. Jika kondisi target ataupun realisasinya berbentuk desimal, seperti itu. Kemudian nanti diisikan di catatan ini optimalisasi proses verifikasi. Nah, kemudian nanti diklik simpan. Nah, nanti akan muncul masuk ya Bapak Ibu ya. Realisasi anggaran, capaian output dan capaian anggarannya gitu. Sama tadi di RB General, di RB tematik juga kami sediakan di sini ada rekap data untuk Bapak Ibu. Oke, di sini format rencana aksi pada reformasi birokrasi tematik maka saya akan tampilkan untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian, proses dari Bapak Ibu mengisikan rencana aksi gitu. Ya nanti sedikit saja ingin menyampaikan tadi fitur terkait dengan import ya. Jadi salah satu itu tambahan yang kami sediakan di tahun ini portal RB ini adalah kami memiliki menu import rencana aksi Bapak Ibu sekalian nih. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah memiliki rencana aksi yang dibuat dalam bentuk Excel, itu Bapak Ibu bisa langsung mengimport di sini tanpa perlu melakukan import satu-satu seperti tadi. Ya, tapi dengan catatan Bapak Ibu perlu menyusun template yang sudah kami sediakan. Nah, di sini ada menu template-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download di sini untuk template-nya. Seperti itu ya. Dan nanti tampilan template-nya kurang lebih akan seperti ini. Oke, template-templatenya kurang lebih seperti ini dan template ini hanya berlaku untuk satu indikator. Kegiatan utama saja, karena kan tadi kita masuk di dalam menu 1, indikator kegiatan utama ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan melakukan upload terhadap seluruh rencana aksi atas indikator kegiatan utamanya. Karena setiap template tadi hanya berlaku untuk indikator kegiatan utama yang Bapak Ibu pilih saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah kami sediakan formatnya. Ada rencana aksi, satuan output, indikator output, ada target setiap triwulannya, ada anggarannya, ada pelaksanaannya, dan koordinatornya. Yang perlu menjadi catatan adalah Bapak Ibu tidak diperkenalkan untuk mengotak-ngatik
template-nya. Bapak Ibu misalkan mau nambahin kolom kah, atau misalkan Bapak Ibu nambahin keterangan lain, atau misalkan Bapak Ibu Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.